Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Setio Laksono dari D3 Teknologi Laboratorium Medis Pagi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hubungan antara robot dengan Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan iptek dari robot itu sendiri di kehidupan sehari-hari dan apa sih hubungannya dengan Pancasila. Robot adalah entitas mekanik otomatis yang dapat melakukan tugas manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, robot telah menjadi bagian penting dalam sektor industri, medis, dan transportasi. Dan bahkan robot-robot ini juga bisa menggantikan suatu pekerjaan baik dari restoran maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan penggunaan robot dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ada di industri kedokteran. Robot ini mampu membantu dokter melakukan operasi yang lebih presisi dan minim invasif, memperbaiki kualitas perawatan medis. Lalu yang kedua, transportasi, yaitu mobil otonom dapat mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan menciptakan transportasi yang lebih efisien serta aman. Dalam rumah tangga, robot penyedot debu otomatis membuat kehidupan rumah tangga lebih nyaman dan membantu menghemat waktu dan tenaga penghuninya. Dari tiga contoh ini, saya akan memberikan contoh lainnya seperti robot yang robot di dalam suatu restoran dan dia menggantikan chef. Ya, jadi itu robot yang biasa memasak. Seperti cuplikan video berikutnya. Karena muka kurang tidur lebih ganteng daripada muka kurang uang. Di dalam video ini, robot tersebut menggantikan chef yang ada, bagaimana dia memasak dan dia seperti chef di restoran. Lalu yang kedua ada namanya robot tenaga robot keamanan Kalau yang sekarang sedang ramai. Ya, ini adalah robotnya, robot keamanan. Dia lagi ramai di jaring medsos, dimana robot ini tuh dia menjaga keamanan di suatu pertandingan softball di Amerika Serikat. Dan ini adalah robot tersebut yang tadi ada di stadion, dan ini robot ini bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini dan mampu menggantikan manusia yang ada. Saya akan lanjutkan lagi presentasi yang selanjutnya, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam teknologi robot. Yang pertama itu adalah kerjasama. Pancasila mengajarkan nilai gotong royong yang dapat diterapkan dalam pengembangan robot untuk membantu manusia secara bersama-sama. Yang kedua adalah tanggung jawab. Pancasila mendorong pengembangan robot bertanggung jawab yang mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan etika dalam tindakan mereka. Yang ketiga adalah keadilan. Robot yang menghormati nilai-nilai Pancasila akan memastikan distribusi yang adil dan setara dalam akses dan manfaat penggunaannya. Lalu ada lagi yang namanya implikasi hubungan antara robot dan Pancasila. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Hubungan yang baik antara robot dan Pancasila dapat menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam berbagai sektor, meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Pemanfaatan robot yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan kualitas hidup manusia melalui penyediaan layanan yang lebih baik. Yang ketiga, perubahan pekerjaan. Kemajuan robotika mungkin mengubah dunia kerja dan mendorong perubahan sosial dan memerlukan penyesuaian dan serta konversi pekerjaan manusia. Tantangan yang ada dalam mempertahankan harmoni antara robot dan Pancasila. Yang pertama itu adalah etika dan privasi. Perlindungan privasi dan aspek etika dalam pengembangan dan penggunaan robot harus dipertimbangkan secara serius untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua adalah kesenjangan digital. Perbedaan akses dan pemanfaatan teknologi robotik dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Yang ketiga adalah pergantian tenaga kerja. Dampak penggunaan robot dalam skala besar itu juga harus diantisipasi agar tidak memitigasi kemungkinan penurunan lapangan kerja manusia dan
mencapai keseimbangan yang adil antara robot dan manusia. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini adalah penggunaan robot yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun perlu adanya kesadaran kolektif dan kerjasama dalam menghadapi tantangan yang mungkin akan timbul. Jadi antara robot dengan manusia ini akan memiliki dampak yang plus dan minusnya. Plusnya adalah robot itu bisa menggantikan suatu pekerjaan-pekerjaan yang berat dan bisa digantikan oleh robot tersebut dan minimalisir bahayanya bagi untuk manusia. Namun minusnya atau negatifnya dari robot tersebut adalah mereka bisa mengambil alih pekerjaan-pekerjaan manusia serta akan banyaknya kehilangan pekerjaan dari manusia tersebut. Dan intinya plus minus ini, positif dan negatifnya dari perkembangan iptek ini harus kita ambil dengan bijaksana dan kita harus berpikir jernih. Perkembangan ini akan terus-menerus terjadi dan jika tidak terjadi maka dunia ini tidak akan berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.